Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masru'iyah dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Pembahasan pertama, mandi sebagai salah satu syariat Islam. Mandi disyariatkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub, maka bersucilah atau mandilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Nabi SAW bersabda, "Idza jawazal khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu." Apabila satu khitan melewati atau menyentuh satu khitan lainnya, maka telah wajib mandi. Hadis riwayat Muslim semakna dengan hadis ini. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah jinabah atau hadas besar. Hal ini termasuk jima, yaitu bertemunya kedua khitan atau kemaluan laki-laki dan perempuan walaupun tanpa inzal. Inzal itu adalah keluarnya air mani dengan perasaan enak pada saat tidur atau terjaga dari laki-laki atau perempuan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub, maka bersucilah atau mandilah. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Sabda Rasulullah SAW, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Apabila dua khitan atau kemaluan laki-laki dan perempuan saling bertemu, maka telah wajib mandi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kedua, terputusnya darah haid atau nifas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sabda Nabi SAW, "Berdiamlah selama haidmu menahanmu, kemudian mandilah setelah masa haidnya habis." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, masuk Islam. Orang-orang kafir yang masuk Islam wajib baginya mandi berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Sumamah Al-Hanafi radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Meninggal dunia atau wafat. Apabila seorang muslim meninggal dunia, ia wajib dimandikan berdasarkan perintah Rasulnya SAW. Berkenaan dengan hal tersebut, beliau pernah menyuruh untuk memandikan putri beliau Zainab radhiyallahu anha yang telah meninggal, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Pembahasan selanjutnya, mandi yang disunahkan. Disunahkan mandi karena hal-hal berikut. Yang pertama, mandi hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtarimin." Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah mencapai balik. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kedua, mandi untuk ihram. Disunahkan mandi bagi orang yang hendak ihram ketika umroh atau haji, seperti yang dikerjakan dan diperintahkan Rasulullah SAW. Ketiga, mandi karena memasuki Makkah dan wukuf di Arafah, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW. Keempat, mandi karena telah memandikan jenazah. Orang yang ikut memandikan jenazah disunahkan baginya mandi berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya.
Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang wajib, sunnah, dan makruh dalam mandi. Pembahasan pertama, hal-hal yang wajib dalam mandi. Yang pertama, niat. Niat adalah tekad atau keinginan hati untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu baginya balasan apa-apa yang telah ia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan air sambil menggosoknya sebisa mungkin. Juga menuangkan air ke bagian yang susah untuk digosok sampai yakin bahwa air itu sudah membasahi seluruh tubuhnya. Ketiga, menyela-nyela jari, tangan, dan kaki, rambut-rambut kepala, dan lainnya, kemudian mengulanginya pada bagian yang sukar terkena air, seperti pusar dan lainnya. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang sunnah dalam mandi. Pertama, membaca bismillah karena dianjurkan sebelum melakukan amal perbuatan. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana atau sebelum mandi, berdasarkan sebuah hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Ketiga, memulainya dengan membersihkan kotoran. Keempat, mendahulukan anggota-anggota wudhu sebelum membersihkan anggota tubuh lainnya. Kelima, berkumur-kumur, beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya dan membersihkan bagian dalam telinga. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang makruh dalam mandi. Pertama, berlebihan dalam menggunakan air. Rasulullah SAW mandi dengan air seukuran 1 sok, yaitu 4 mud, yakni 4 cidukan telapak tangan. Kedua, mandi di tempat yang bernajis karena dikhawatirkan terkena najis. Ketiga, mandi dengan bekas air mandi istri, berdasarkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal itu, sebagaimana telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Keempat, mandi tanpa ada penutup. Hal ini bisa seperti dinding atau semisalnya, berdasarkan perkataan Maimunah radhiyallahu anha, "Aku menaruh air untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menutupi beliau dan beliau mandi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Seandainya mandi tanpa ada penutup itu tidak makruh, tentu Maimunah radhiyallahu anha tidak akan menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha malu, maha tertutup atau suci, dan mencintai sifat malu. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutupi dirinya." Hadis riwayat An-Nasai. Kelima, mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun." Janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sedang dia mandi junub. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan selanjutnya, tata cara mandi. Adapun tata cara mandi yaitu dimulai dengan mengucapkan bismillah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar, kemudian membersihkan kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian bercebok, kemudian membersihkan kemaluannya dan kotoran yang ada di sekitarnya. Selanjutnya berwudu seperti wudu untuk mengerjakan sholat, kecuali kedua kakinya. Namun boleh membersihkannya ketika berwudu atau mengakhirkannya sampai selesai dari mandinya, kemudian mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air, lalu menyela-nyela pangkal rambut kepalanya dengan kedua telapak tangannya, kemudian membersihkan kepalanya dan kedua telinganya 3 kali dengan 3 cidukan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengguyur tubuhnya yang sebelah kanan dengan air, membersihkannya dari atas sampai ke bawah, kemudian pada bagian yang kiri seperti itu juga berturut-turut sambil membersihkan bagian-bagian yang tersembunyi seperti pusar, bagian bawah ketiak, lutut, dan lainnya. Tata cara ini berdasarkan penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mandi junub atau mandi besar, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian beliau membasuh kemaluannya dan berwudu seperti halnya berwudu untuk sholat.
Setelah itu beliau menuangkan air pada rambut kepalanya, kemudian mengguyurkan air pada kepalanya 3 kali guyuran, kemudian mengguyurkannya ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang dilarang ketika junub atau berhadas besar. Beberapa hal yang dilarang ketika junub yaitu: pertama, membaca Al-Quran. Hal ini dilarang kecuali beristi'azah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan yang semisalnya, karena Nabi SAW bersabda, la taqra'il haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau memberikan cacat pada hadis tersebut, tetapi terdapat hadis Ali yang sahih dan dapat dijadikan penguat dalil hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Ali radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran kepada kami setiap saat selama beliau tidak junub. Hadis riwayat An-Nasai dalam kitab At-Taharah. Kedua, memasuki masjid kecuali untuk melewatinya bagi orang yang terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran surah An-Nisa ayat 43. Ketiga, mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran surah An-Nisa ayat 43. 4. Menyentuh Al-Quran. Orang junub dilarang menyentuh Al-Quran walaupun hanya dengan perantara kayu atau semisalnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tamassal Qur'ana illa wa anta tahirun. Janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci dari hadas. Hadis riwayat Ad-Darqutni.